Oke. Selamat siang untuk kita semua. Horas. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Dusroha, yang saya hormati Ibu Guru TK Dusroha, saya Dorida Sigoro, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Samosir, ingin mendiseminasikan modul 1.4 yaitu budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembang yang ada pada kodrat anak. Budaya positif di sekolah ialah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menurut Dr. William Glasser, perubahan paradigma belajar itu ada 4. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi guru mengontrol murid, bahwasanya guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Selanjutnya, disiplin positif. Kira-kira menurut ibu-ibu sekalian, apa sih makna disiplin? Baik, terima kasih Bu. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Apa makna disiplin positif? Makna disiplin positif ini menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan tidak mengharapkan hadiah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ada tambahan Bu? Baik Bu, menurut saya makna disiplin itu adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian, di mana disiplin adalah upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau observasi untuk menaati aturan. Baik, terima kasih Bu. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap manusia atau individu
yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, ada di sini cinta kasih atau diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Serta satu lagi itu bertahan hidup. Nah, seseorang itu, setiap manusia itu dia perlu untuk dicintai dan dia juga ingin diterima, dan manusia itu juga ingin kebebasan, dan pasti manusia itu yang pada hal utamanya itu bertahan hidup. Nah, kira-kira begitu. Nah, seperti ini salah satu contoh cinta kasih atau diterima. Seorang anak itu bila dia bersekolah di suatu tempat, pasti dia ingin dicintai atau diterima begitu kira-kira. Nah, dan satu lagi itu kebebasan. Anak-anak, apalagi kita ini guru TK ya, taman kanak-kanak. Jadi setiap anak itu pasti ingin bebas. Maunya dia tidak dikekang gitu. Dia mau bermain, main-mainlah dulu kira-kira begitu. Dia maunya dia bebas dalam hal bermain, bukan apa namanya ya, seorang guru TK itu tidak menonjolkan hanya pembelajaran atau di kelas saja. Mungkin anak-anak pasti lebih senang bermainnya di luar atau dengan menggunakan APE yang disediakan di sekolah. Kira-kira begitulah contohnya ibu-ibu yang bisa saya berikan. Nah, yang berikutnya ada di sini hukuman, sanksi dan konsekuensi. Nah, di sini identitas gagal. Kalau dia di hukuman, dia identitas gagal. Kalau dia identitas sukses, yaitu disiplin dan juga konsekuensi dan restitusi. Ya ibu-ibu. Nah, salah satu contoh hukuman ini sesuatu yang menyakitkan. Nah, misalnya seorang guru memukul siswanya bila dia tidak mengerjakan PR, mungkin kira-kira begitu. Nah, untuk konsekuensi sesuatu tidak nyaman untuk murid. Nah, misalnya atau penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, misalnya si anak itu tidak mengerjakan tugas, dan karena ada hukuman tadi, lalu dia mengerjakan tugas tersebut. Jadi dia tidak mengerjakan tugas tersebut, bahwasanya itu adalah tanggung jawabku. Bukan si anak tadi bukan berpikir seperti itu. Kira-kira itulah untuk hukuman dan konsekuensi. Yang selanjutnya itu teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi berhubungan dengan hukuman ataupun motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya nih, kira-kira kalau saya tidak mengerjakan tugas ini, besok saya pasti dimarahi. Nah, berarti itu motivasi eksternalnya. Itu motivasi bukan dari diri sendiri, melainkan karena hukuman tadi, makanya dia mengerjakan tugas. Nah, yang berikutnya ini untuk mendapatkan imbalan. Nah, mungkin apalagi zaman sekarang ya, anak-anak, sedangkan kita suruh orang itu beli gula, pasti mereka minta imbalan. Minta dong jajanku mak 2.000, begitu. Jadi di situ juga dia motivasinya dari eksternal, karena jajan tadi, karena dikasih orang tuanya jajan, makanya dia mau disuruh untuk membeli gula.
bukan berarti oh saya bantulah mama saya. Nah, jadi dia motivasinya belum dari diri sendiri. Nah, begitu. Dan yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah dia ibu-ibu, motivasi internal dari diri sendiri. Dan inilah yang ditonjolkan di tujuan disiplin positif tersebut. Supaya bagaimana cara kita untuk menghayo-hayokan atau menanamkan perilaku motivasi internal ini atau menghargai diri sendiri ini kepada anak, supaya mereka memang tergerak dari dirinya, bukan karena hukuman atau imbalan tadi. Benar-benarlah dari motivasi internalnya, kira-kira begitu. Misalnya saya ini kan sekolah, jadi saya punya hak dong. Atau gini, salah satu di rumah ada ada beberapa anak. Nah, salah satu anak ini tugasnya untuk mencuci piring. Nah, kalau bisa jangan orang tua yang mengatur. Nah, istilahnya mengatur bisa, memberikan arahan bisa, tetapi jangan karena dimarahi orang tuanya makanya si anak tadi menyapu rumah. Nah, di sini ditonjolkan supaya anak tersebut bahwasannya saya sebagai anak mempunyai hak di rumah. Misalnya dengan tugasnya di rumah membantu orang tua, kira-kira begitu. Nah, coba dulu ibu-ibu, ini kira-kira ada salah satu contoh yang akan saya berikan. Ini nanti hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ibu-ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukumannya karena dia terlambat, lalu si guru tadi atau si ibu guru tadi menghukum siswa yang terlambat tadi dengan cara membuat si anak tadi lari-lari di lapangan sekolah gitu. Nah, yang satu lagi untuk contohnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi, Bu? Konsekuensi ya. Kira-kira menurut ibu-ibu sekalian, kenapa ini konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Saya akan mencoba menjawab, Bu. Iya. Menurut saya karena si anak membersihkan coretan yang dibuatnya Di meja tulis. karena arahan dan bimbingan dari bu guru, dia mengerti kesalahannya, maka kesalahannya itu dilaksanakan dengan menghapus kembali untuk membersihkan mejanya. Baik, terima kasih. Jadi si anak tadi mungkin mencoret meja, lalu karena dia yang melakukan kesalahan, lalu dia yang akan memperbaiki kesalahannya tersebut. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Nah, di sini ada contohnya, misalnya dengan posisi kontrol guru pembuat orang merasa bersalah. Misalnya ada salah seorang siswa, ibu gurunya sudah capek untuk menerangkan pembelajaran tersebut, tetapi dia tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh ibu gurunya. Jadi misalnya si ibu guru bisa berkata seperti ini, kalau posisi kontrol guru pembuat orang merasa bersalah, saya kecewa dengan kamu nak, ibu guru sudah capek menerangkan di depan, tetapi kamu tidak mau mendengarkan atau memperhatikan ke depan. Mungkin kira-kira begitu. Lalu untuk posisi kontrol guru penghukum, di sini misalnya nih, ada seorang siswa yang tidak mengerjakan PR, lalu si guru tadi
posisi kontrol guru sebagai teman, misalnya ada seorang siswa yang tidak mengerjakan PR-nya, lalu si guru tadi mengatakan seperti, ayolah kerjakanlah, bantulah ibu, kira-kira begitu. Dan posisi kontrol sebagai pemantau, si guru tersebut memantau sudah sampai di mana perkembangan si anak tersebut. Nah, yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru kalau bisa posisi kita posisi kontrol manajer. Di mana posisi kontrol sebagai manajer ini, seorang guru dapat menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh si anak tanpa si anak merasa terbebani, supaya si anak tersebut dapat berbagi apa sebenarnya hambatan yang dilakukan yang dirasakan oleh si anak tersebut. Kira-kira begitu. Kira-kira posisi kontrol manajer ini, si guru mencari solusi supaya si anak tersebut dapat menyelesaikan suatu masalah. Baik, untuk selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik atau dari dalam diri seseorang. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, kira-kira kemarin saya sudah membuat keyakinan di sekolah kita ini, di mana kita membuat keyakinan sekolah itu merupakan musyawarah ataupun kesepakatan bersama. Itu pun bukan hanya gurunya, tetapi kita libatkan terhadap siswa. Nah, jadi itulah kira-kira untuk keyakinan kelas yang harus dijalankan oleh sekolah tersebut. Nah, kira-kira untuk perbedaan peraturan dan keyakinan. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, inilah peraturannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya nih, anak-anak mau memainkan APE. Nah, misalnya kalau APE itu dipakai, berarti anak tersebut harus mengembalikan permainan tersebut ke tempat semula. Nah, untuk keyakinan kelasnya, inilah disebut dengan tanggung jawab. Karena si anak tersebut tadi telah mengembalikan permainan yang telah dia yang dipakainya tadi, lalu dia kembalikan. Nah, keyakinan kelas yang dia miliki adalah tanggung jawab. Berarti dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Nah, dan ada satu lagi di sini akan saya coba berikan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, inilah dia peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, di dalam keyakinan kelas, kalau dia di keyakinan, dia bisa dibuat menghormati orang lain ataupun sabar menunggu giliran. Nah, kira-kira begitu ibu-ibu. Dan selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat
membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, segitiga restitusi ini berkaitan lain tadi dengan posisi kontrol guru yaitu manajer. Nah, bila mana ada seorang murid melakukan kesalahan, kita harus mencari solusi. Kira-kira apa penyebab sehingga murid tersebut membuat kesalahan. Kira-kira begitulah untuk contoh segitiga restitusi ini, tetapi berkaitan dengan posisi kontrol guru manajer yang tadi. Nah, ada 3 posisi kontrol segitiga restitusi ini. Yang pertama, tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Nah, bisa kita buat misalnya ada seorang anak melakukan kesalahan. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya dengan mengatakan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, jadi semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kira-kira begitu. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, yang anak yang tadi melakukan kesalahan dan kita cari alasannya kenapa. Kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Apa alasannya? Kira-kira begitu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, kemarin itu kita sudah membuat keyakinan kelas. Dan untuk keyakinan kelas ini, kita sudah membuat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau nilai-nilai yang telah kita sepakati. Jadi, si anak tadi membuat kesalahan, lalu kita validasi tindakan yang salah itu, kira-kira dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Nah, setelah kita tanya, lalu kita berikan. Nah, kita kan sudah buat keyakinan kelas kita. Jadi kalau sudah dibuat keyakinan kelas kita, tidak boleh lagi dilanggar. Karena itu merupakan suatu kesepakatan kita bersama. Nah, di keyakinan kelas ini, kita mencoba kepada anak tersebut, kira-kira dia bersedia tidak untuk tidak melakukan hal yang sama atau hal yang terulang kembali untuk esok hari. Nah, kira-kira begitu ibu-ibu. Dan yang terakhir, kemarin juga saya sudah menerapkan ini segitiga restitusi ini di sekolah kita. Jadi demikianlah ibu-ibu yang bisa saya paparkan tentang budaya positif dan yang bisa saya berikan kepada ibu-ibu sekalian. Bila ada kata tutur yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, saya minta maaf. Jadi terima kasih. Keyakinan kelas ialah kesepakatan antara anak-anak ibu dengan guru-gurunya. Kesepakatan kita bersama untuk kita terapkan di dalam kelas, ya kan? Oke, coba dulu lihat ini. Gambar apa ini? Gambar apa yang paling atas ini?
gambar apa ini? Membuang sampah pada tempatnya. Di mana tempat sampah kita? Di luar. Jadi kalau ada kita tengok sampah, kita buang ke mana? Ke tempat sampah. Bagus sekali. Nah, ini gambar apa? Ini gambar apa ini? Ini keluarga. Kok sekeluarga? Iya, kita kan sekeluarga. Di sekolah TK Dasuraha ini kita sekeluarga. Mereka sedang apa? Mereka sedang berdoa. Nah, kalau kita sebelum belajar berdoa tidak? Berdoa. Kalau kita sebelum belajar, sebelum makan, dan mau pulang harus berdoa. Coba dulu ini lagi, gambar apa ini? Gambar apa ini? Gambar apa? Bermain bersama teman-teman. Tidak boleh berantem, tidak boleh memukul teman. Harus saling berteman, harus saling menyayangi, ya kan? Oke. Nah, coba dulu ini gambar apa ini? Kertas apa namanya ini? Ya, warnanya hitam. Ini kertas karton. Kertas apa? Kertas apa? Warna apa? Warna hitam, ya kan? Oke. Tadi kita mau membuat apa? Keyakinan kelas. Siapa mau membantu ibu? Ayo sini. Ayo. Bantuin ibu yuk. Ambilkan dulu. Ambilkan dulu. Lem pindah itu nah. Pegang dulu ini. 2 orang aja, 3 orang. Yang lain duduk ya Bang? Duduk. Iya, duduklah duduk. Yang lain duduk. Abang duduk. Kakak duduk ya. Anak-anak ibu, siapa yang mau membantuin ibu menempelkan keyakinan kelas kita? Ayo. Udah? Ayo Axel. Tempelkan ke sini, Bang. Sini. Yuk, jangan terbalik ya Bang. Jangan terbalik sini. Yuk. Oke. Ayo Rafael. Jangan terbalik ya. Ayo, jangan terbalik. Jangan terbalik ya Bang Edo. Jangan terbalik ya. Perhatikan, jangan terbalik. Action. Oke, baik. Tengok dulu ke sini anak-anak. Tadi kita sudah menempelkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, coba dulu ini tadi. Ini apa? Berdoa sebelum memulai pelajaran. Setuju? Setuju. Bagus. Nah, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Bagus. Ini lagi. Bermain bersama teman. Ini mau berbagi dengan teman. Bagus. Ini apa? Mampu belajar dengan mandiri. Coba dulu kita hitung dulu berapa keyakinan kelas kita ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa keyakinan kelas kita? 5. Nah, inilah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Halo. Halo. Ayo kakak turun. Jangan gitu dong.
Jangan gitu dong, bagus lah. Duduk lah, duduk bagus ya. Oke, budayakan antri. Main bersama-sama.